Pemerintah Rusia bereaksi keras atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada Sabtu, 3 Januari 2026. Melalui Kementerian Luar Negeri di Moskwa, Rusia mendesak otoritas Amerika Serikat segera memberikan klarifikasi atas peristiwa tersebut. Kami sangat prihatin dengan laporan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya dipaksa keluar dari negara itu selama aksi agresif Amerika Serikat hari ini. Kami menyerukan klarifikasi segera atas situasi ini, demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia. Rusia mengecam keras tindakan penangkapan yang disebut dilakukan atas perintah Presiden AS Donald Trump. Moskwa menilai langkah tersebut, jika benar terjadi, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya terkait penghormatan terhadap kedaulatan negara. Tindakan semacam itu, jika benar terjadi, merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara merdeka, yang penghormatannya merupakan prinsip fundamental hukum internasional, lanjut pernyataan tersebut. Rusia selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu utama Venezuela di panggung internasional. Moskwa sebelumnya juga secara terbuka menentang seruan Amerika Serikat terkait kemungkinan intervensi militer di negara Amerika Selatan tersebut. Dalam pernyataannya, pemerintah Rusia menegaskan kesiapan Moskwa untuk bertindak sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan dan komitmen yang telah dibangun bersama Venezuela. Rusia juga menyampaikan dukungan politik terhadap Caracas di tengah meningkatnya tekanan internasional. Bahkan, Rusia mengakui bahwa Moskwa siap mengirimkan sistem persenjataan, termasuk rudal balistik jarak menengah Oreshnik, ke Venezuela. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk kesiapan Rusia menghadapi kehadiran kapal perang Amerika Serikat yang dilaporkan berada di sekitar wilayah Venezuela. Penangkapan Presiden Maduro dilaporkan diawali dengan operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat pada Sabtu pagi, 3 Januari 2026. Operasi tersebut disebut menyasar sejumlah wilayah strategis, termasuk ibu kota Caracas serta negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Amerika Serikat menuding Maduro bekerja sama dengan geng dan kartel yang oleh AS telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Kartel-kartel tersebut dituduh terlibat dalam peredaran narkoba lintas negara hingga ke wilayah Amerika Serikat. Dalam operasi tersebut, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh pasukan elit Amerika Serikat. Penangkapan ini langsung memicu kecaman dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah Venezuela dan negara-negara yang menjadi sekutu dekat Caracas. Usai ditangkap, Maduro dilaporkan dibawa menggunakan kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Iwo Jima. Kapal tersebut disebut menjadi sarana awal pemindahan Maduro sebelum ia dan istrinya diterbangkan ke Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa Maduro dan Cilia Flores akan menjalani proses hukum di New York. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari otoritas AS terkait detail dakwaan maupun jadwal persidangan. Penangkapan ini menambah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Rusia, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap berseberangan dalam berbagai isu internasional. Sikap Rusia yang secara terbuka mengecam tindakan AS mencerminkan potensi meningkatnya rivalitas kedua negara di kawasan Amerika Latin. Sementara itu, situasi di Venezuela masih dilaporkan belum sepenuhnya stabil. Para pendukung Maduro disebut melakukan konsolidasi politik, sementara reaksi internasional terus berkembang menyusul penahanan presiden negara tersebut. Rusia menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan langkah diplomatiknya sesuai dengan dinamika yang terjadi. Moskwa juga kembali menyerukan agar prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional dihormati oleh semua pihak. Penangkapan Presiden Nicolas Maduro menjadi salah satu peristiwa politik internasional paling menonjol di awal tahun 2026, dengan dampak yang berpotensi meluas ke hubungan antar negara dan stabilitas kawasan.